warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana zawjayn wassalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum sayyidu fid darain amma ba'du. Dewan Hakim pemangku amanah mulia yang tampunnya Pak Arjuna, yang cantiknya Pak Bidadari Syurga, yang senyumannya indah mempesona, membuat hati yang melihat langsung terpana. hadirin pecinta syarhil Quran yang berbahagia, Michael Faber, seorang pakar ekonom Amerika atau yang sehur dikenal sebagai The Legion of Public Intellectual, mengutip pernyataan bahwa kehidupan bersama yang dibingkai dalam keterkaitan aturan dan emosi merupakan ruang lingkup terkecil bernama keluarga. Berdasarkan kajian ilmu-ilmu sosial, keluarga merupakan miniatur kehidupan yang bermuara pada ajaran dan nasihat, serta menjadi faktor pembangkit lahirnya stabilitas bangsa di tengah masyarakat. Keluarga diyakini memiliki hubungan moral yang bersifat universal, seperti adanya perkawinan, kesetiaan, maupun perhatian. Demikian sekelumit kesimpulan pada laman Society and Introductory Analytics yang diterbitkan di London, Inggris. Pemahaman ini hadirin seakan mulai pudar seiring dampak pesatnya teknologi dan masuknya pengaruh budaya asing. Konsekuensinya, tidak sedikit yang mengesampingkan anjuran agama dengan untuk memilih tidak untuk berumah tangga yang berujung dengan dari hak asasi manusia. Wajah keluarga yang seharusnya dihiasi cinta dan kasih kini berubah menjadi ke arah kekinian yang semakin lazim diadopsi, dikarenakan karena disharmoni dan disfungsi, sehingga maraknya keretakan keluarga. Riset terbesarnya dipengaruhi oleh platform digital dan media sosial seperti adanya WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, dan Instagram. Ada pinjol, kripto, judi, dan investasi bodong. Lalu, bagaimana peran yang penting dalam membangun keluarga sakinah? Sebagai jawabannya, menggapai keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran menjadi tema syarhil Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dengan landasan normatif Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu
dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Secara eksplisit, menurut kajian Balaghah, ayat tersebut merupakan kalamul kabari, yakni informasi ilahi mengenai tanda-tanda kebesaran Allah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk menggapai keluarga sakinah. Namun hadirin, akhir-akhir ini atmosfer kekacauan yang terjadi di lingkungan keluarga membuat hati cemas dan bingung. Ledakan berbagai problematika membuat jiwa merenung. Ayah dan ibu bekerja luntang-lantung, sementara harga sembako semakin hari semakin melampung. Biaya pendidikan tak lagi terpendung. Usaha kecil mencegah mati dan tidak lagi untung. Yang ada semakin hari semakin puntung. Belum lagi kita dikejutkan dengan kenakalan anak yang merajalela. Mereka diobat-abit, Spirit agama mereka dicabik-cabik, Tokohnya moral terdegradasi. Narkoba menjadi komoditi yang mulai dikonsumsi. Gadis remaja yang melakukan aborsi. Hingga maraknya pembulian dan intimidasi membuat psikis mereka menjadi kalut dan tak lagi normal. Otaknya dangkal, tingkahnya radikal, bahkan tidak mustahil lawannya brutal seperti Dajjal. Betul. Akibat dari segudang watak yang diilustrasikan tadi menampar kita dengan realita yang baru-baru ini terjadi. Allahumma sholli orang anak remaja yang ibunya Itulah potret dari segelintir fenomena yang baru-baru ini terjadi. Karena rendahnya perbuatan yang bertendensikan iman, minimnya bimbingan dari orang tua, maka sudah sepatutnya kita untuk menentukan sikap dan arah pada ajaran dan tuntunan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Ia perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang baik hati, wajah berseri-seri, serta wangi sepanjang hari, yang masih setia menemani sampai detik ini. Hadirin penikmat MSQ yang kami cintai, intisari yang terpenting, paparan ayat yang tersurat adalah memberikan anjuran kepada kita untuk senantiasa berbuat baik. Oleh karenanya, kami menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat, jika marwah keluarga semakin hari semakin tak terarah, maka jangan gentar untuk katakan perang di kemungkaran. Dari uraian tadi, dapatlah kita ambil sekelumit kesimpulan bahwa dalam menggapai keluarga sakinah adalah dengan menanamkan sikap kasih dan sayang, serta menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau tujuan berkeluarga masih dirasuki kekhawatiran yang membingungkan, tenang, ada Al-Quran yang berisikan tentang solusi persoalan yang wajib dijadikan sebagai pedoman. Dan jikalau tujuan berkeluarga masih dibayang-bayangi provokasi dan terkonfrontasi, tenang, ada sunnah Rasulullah yang mengandung penguatan hukum dan edukasi role model yang menginspirasi, yang patut jadikan motivasi. Dan jikalau semua upaya ini yang kita aplikasikan, kami yakin, sekali lagi kami yakin bahwa dalam menggapai keluarga sakinah akan melahirkan pribadi-pribadi yang kamilah, mencetak zuriat yang soleh-solehah, menciptakan kehidupan masyarakat yang marhamah, agar terwujudnya balda thayyibah. Amin ya rabbal alamin. 3 serangkai mengakhiri syarahan pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.